Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1081. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata orang tua kecil itu, dia mengingatkan, dan dia sendiri juga nampak sangat gugup. Saat ini mata Kincen dalam, dia menatap kail pancingnya sejenak dan tiba-tiba langsung menarik pancingannya. Tidak tuanku, ini terlalu cepat, kata orang tua kecil itu. Akan tetapi kemudian dari mata pancing Kincen nampak ada ikan yang terangkat. Hahaha, tuanku ada ikan. Tuan, Anda layak menjadi tuanku. Ayo ikan, cepatlah datang. Kata Gulimo, dia berkata dia bahkan lebih bersemangat daripada Kincen. Dan dia pun tiba-tiba menari. Sementara orang tua kecil di samping dia juga nampak terkejut dan lalu melihat kail ikan Kincen. Nampak ada ikan senguang. Selanjutnya Kincen meraih ikan senguang itu dengan tangan kanannya. Dan lalu menaruh ikan senguang itu dengan rapi di ember khusus. Biar kulihat. Kata Gulimo, dia kemudian sampai ke ember khusus itu dan memandangi ikan senguang di dalamnya dengan takjub. Dia melihat ikan ini tidak ada bedanya dengan ikan biasa, namun ikan itu penuh dengan cahaya ajaib yang membuat orang merasa sangat nyaman. Selamat tuanku, ini adalah ikan senguang murni, panjang 1 jari. Jika dijual di pasar gelap, umumnya itu bernilai 3 pena suci kelas menengah. Kata orang tua kecil itu, dia juga berkata sambil tersenyum. Meskipun ikan senguang seberat 1 ton bernilai pena suci kelas akhir, namun nilai ikan senguang memiliki hubungannya sangat besar dengan ukuran tubuhnya. Oleh karena itu, semakin besar ukuran ikan senguang, maka akan semakin tinggi nilainya. Hahaha, kali ini giliranku, kata Gulimo. Dia melihat umpan ikannya. Dia tertarik lagi dan dia buru-buru mulai memancing lagi dengan matanya yang bersinar. Sementara Kincen, dia dapat menangkap ikan senguang. Karena menurutnya Tuan Chenmo dapat menangkap ikan senguang itu menunjukkan bahwa pasti ada ikan di dekatnya. Sementara Kincen pada saat ini tersenyum tipis ketika dia melihat ini. Hatinya tergerak, sepertinya aturan kematian memang efektif. Memikirkan hal ini, Kincen menjentikan tongkat pancingnya lagi. Kali ini giliranku, Gulimo berpikir bahagia di dalam hatinya. Namun pada saat ini begitu tongkat pancing Kincen dilempar ke bawah lagi, pelampung itu benar-benar bergerak lagi. Apakah ada ikan lagi? Semua orang tercengang dan mereka melihat satu persatu dan melihat pelampung hias itu bergoyang dan berayun maju mundur. Tuanku, hati-hati. Ini ikan senguang, dia belum mulai menggigit. Kata orang tua kecil itu, dia takut Kincen akan langsung memegang tiang seperti sebelumnya. Dan dia pun buru-buru mengingatkan. Akan tetapi sebelum suaranya itu sepenuhnya jatuh, Kincen nampak telah mengangkat tiang pancingnya lagi. Dan tiba-tiba, seekor ikan yang bersinar dengan cahaya ilahi ditarik ke atas lagi oleh Kincen. Apa? Bagaimana mungkin ikan itu dengan cepat menggigit? Kata orang kecil itu, dia cukup terkejut. Ini tidak sejalan dengan akal sehat. Hahaha, Jenderal, kali ini lihat Tuan Chenmo menangkap ikan senguang berukuran setengah kati. Kata Gulimo, dia berkata dengan penuh semangat. Nampak ikan senguang yang ditangkap Kincen kali ini memiliki berat setengah kati, yang hampir 2 kali lipat lebih berat dari ikan sebelumnya. Tetapi nilainya setidaknya beberapa kali lebih tinggi. Gulimo, kamu bisa belajar lebih banyak dari Tuan Chenmo untuk mempelajari keterampilan memancing. Kata Jenderal Qiong, dia juga berkata sambil tersenyum. Kincen telah memperoleh sesuatu, dia secara alami bahagia. Sementara saat ini, orang tua kecil itu mengerang di dalam hatinya. Apakah ini murni keberuntungan? Kata orang kecil itu, dia belum pernah mendengar ada orang yang menangkap 2 ikan senguang dalam waktu kurang dari setengah jam. Hehehe, kedua ikan ini enak. Aku punya sup ikan malam ini, kata Kincen sambil tersenyum. Baiklah. Selanjutnya giliranku, kata Gulimo, dia tampak bersemangat. Sementara orang tua kecil itu nampak terlihat bodoh. Nilai kedua ikan ini tidak lemah. Baik itu diolah atau dijual, itu bisa mendapat banyak manfaat. Digunakan untuk membuat sup ikan untuk memuaskan nafsu makan. Apakah ini terlalu boros?
Pada dasarnya semua orang yang menangkap ikan senguang dari Sungai Bintang itu akan mengeluarkannya untuk dibeli atau langsung disuling, karena akan sangat boros jika langsung digunakan untuk memasak. 2 ikan saja tidak cukup untuk membuat sup ikan. Saya juga akan menangkap 2 ikan lainnya, kata Guillemot. Dia tampak bersemangat. Dan pada saat ini tongkat ikan yang dipegang oleh Ji Buman juga bergerak. Ji Buman telah menunggu lama dan tiba-tiba dia menarik pancingannya secara tiba-tiba saat ini, dan kemudian seekor ikan senguang yang panjangnya sekitar 1,5 dan beratnya sekitar 4 atau 2 ekor ditarik keluar. Ji Buman terdiam sepanjang jalan, akan tetapi pada saat ini dia sangat bersemangat ketika dia mendapatkan 1 ekor ikan senguang. Ji Buman kemudian mengambil ikan itu dan memasukkannya ke dalam ember. Ji Buman telah tertular. Saya tidak punya alasan untuk tidak mendapatkannya kali ini, gumam Guillemot. Kepercayaan dirinya terpukul dan dia mulai memancing lagi. Dia belum mendapat apapun. Sementara orang tua kecil itu saat ini dia linglung. Keberuntungan orang-orang ini agak bagus kan, gumam orang tua kecil itu. Saat ini kemudian Qingchen melemparkan mata pancingnya lagi. Qingchen duduk di sana. Sekarang Qingchen tahu bahwa aturan kematiannya sendiri cukup menarik bagi ikan senguang, sehingga menarik ikan senguang untuk berkerumun di sini. Sesaat kemudian, mata pancing milik Qingchen akhirnya bergerak lagi. Apa ikan lagi? Kemudian Qingchen tiba-tiba menarik pancingannya. Kali ini Qingchen jelas merasakan sedikit tenggelam, dan saat berikutnya dengan suara air yang pecah dia melihat seekor ikan abu-abu yang panjangnya lebih dari 1 kaki. Itu dengan keras ditarik ke atas olehnya. Seluruh tubuh ikan ini berwarna abu-abu, ditutupi beberapa titik sisik-sisik, dan mata ikan abu-abu itu galak. Ikan abu-abu itu pun membuka mulutnya yang penuh dengan gigi tajam. Ikan macam apa ini? Kata Guillemot seraya menatap orang tua kecil itu. Orang tua kecil itu membuka matanya lebar-lebar dan menatap Qingchen dengan tidak percaya. Apakah orang ini terlalu beruntung? Tidak lama setelah dia memasang kailnya lagi, dia menangkap 1 ikan lagi. Jenderal Qiong dari kejauhan juga terkejut. Tuan Chen Mo itu terlalu abnormal. Mengapa ikan menggigit kailnya terus-menerus? Pak tua kecil, bukankah ini ikan suci? Kata Guillemot seraya memandang orang tua kecil itu. Ini adalah ikan Pluto. Ini sedikit lebih tinggi daripada ikan senguang. Ini sangat berharga. Yang sebesar itu mungkin berbobot 3 atau 4 kati, setidaknya bernilai 10 pena suci kelas akhir. Kata orang tua kecil itu. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang ini begitu beruntung. Dia sudah lama menjadi pemandu, dan sudah dari dulu dia memandu semua orang. Akan tetapi, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memancing sekuat Qingchen. Kemudian orang tua kecil itu pun juga menjelaskan bahwa ikan Pluto itu dapat digunakan untuk memurnikan pil. Menarik, kata Qingchen. Dia menjadi tertarik dan menangkap beberapa ikan secara berurutan. Dan ikan tersebut memiliki bentuk dan warna yang berbeda-beda, yang memberi Qingchen pemahaman baru tentang Sungai Bintang Neraka ini. Mungkin bisa dilihat dari ikan yang ditangkap dari Sungai Bintang Neraka ini. Keberadaan galaksi hantu sebenarnya juga belum tentu ada. Memikirkan hal ini, Qingchen kemudian memasukkan ikan Pluto itu ke dalam ember, lalu melemparkan pancingannya lagi. Sesaat kemudian, palu perbaikan langit di tubuh Qingchen bergerak dengan tenang, dan langit penuh bintang muncul di atasnya. Itu mekar dengan aura yang misterius, seolah-olah itu beresonansi dengan galaksi neraka. Samar-samar Qingchen merasakan jiwanya seolah-olah bisa melihat bagian dalam dari galaksi neraka. Di galaksi ini, sepertinya ada kilau misterius yang melonjak. Kilau ini sangat misterius, seolah-olah ada beberapa pola yang diukir dengan rune yang berkedip, namun itu tidak jelas apa itu. Yang lebih mengejutkan Qingchen adalah dari dasar gelap Sungai Neraka Bintang ini terdengar suara-suara berbisik, seolah-olah seseorang sedang mengoceh di telinganya, memanggilnya untuk membiarkannya memasuki dasar galaksi neraka. Suara ini sangat halus, terkesan nyata, tetapi ilusi, membuat orang bingung apakah itu kenyataan atau ilusi. Bayangan hitam besar melintas di Sungai Bintang Neraka, seperti benua terlalu menakutkan. Apa ini? Qingchen terbangun dari keadaan sebelumnya, dia terkejut. Apa yang baru saja dia lihat? Apakah itu ikan senguang dari galaksi hantu ini, atau sesuatu yang lain? Qingchen menahan napasnya dan merasakannya lagi, akan tetapi dia tidak bisa lagi memasuki keadaan sebelumnya.
Palu perbaikan langit di tubuhnya juga kembali tenang. Itu melayang di sana dengan tenang. Apakah ini ilusi? Qin-Chen mengerutkan kening. Perasaan ini hanya muncul sesaat dan kemudian menghilang. Tetapi Qin-Chen dapat merasakan perasaan di dalam hatinya ini bukanlah ilusi. Pasti ada sesuatu di galaksi neraka ini. Qin-Chen menggelengkan kepalanya dan memandang sungai bintang neraka dengan ekspresi serius. Dia masih terlalu lemah sekarang. Dikabarkan bahwa bahkan ahli yang mulia pun tidak akan dapat memasuki sungai bintang neraka ini. Dan jika Qin-Chen memasuki sungai bintang neraka dengan basis kultivasinya saat ini, itu tidak lain hanya mencari kematian. Saat ini, di kapal luar angkasa, orang tua kecil dan yang lainnya pun sedang menatap Qin-Chen. Sudah lama waktu berlalu, dan tongkat pancing Qin-Chen masih belum bergerak. Orang tua kecil itu menghela napas lega dan berpikir bahwa Qin-Chen telah menangkap 3 ikan sebelumnya, dan itu benar-benar hanyalah sebuah keberuntungan. Dia baru saja hendak menoleh ke tempat lain. Akan tetapi di saat itu dia tiba-tiba melihat tongkat pancing Qin-Chen yang bergerak lagi. Apakah ada ikan lain yang terpancing? Pada saat ini Qin-Chen sendiri pun kaget. Karena kali ini dia merasa ikan yang ditangkapnya sungguh luar biasa. Dia bahkan belum mulai menarik tiang pancingannya. Karena kekuatan mengerikan sepertinya bisa menarik Qin-Chen ke dalam sungai bintang neraka. Kekuatan yang sangat kuat, kata Qin-Chen. Dia tiba-tiba mengangkat pancingannya. Dan tiba-tiba, joran yang terbuat dari besi emas meteorit mati itu membentuk busur besar dalam sekejap. Dan terdengar suara retakan pada joran tersebut. Bahkan kapal luar angkasa pun saat ini sedikit bergetar. Mata boneka batu yang mengendalikan kapal luar angkasa itu pun bersinar. Dan kapal luar angkasa pun segera menjadi tenang. "Ikan apa yang kamu tangkap?" kata orang tua kecil itu. Dia tertegun di tempatnya. Bahkan pancingannya pun bengkok seperti ini. Dan itu pasti adalah ikan besar yang terpancing. "Tuanku, kami akan membantu Anda," kata Jenderal Qiong. Dia berteriak dengan pelan. Dia pun dengan cepat menyapu. Dia dan Gulimo serta Ki Buman juga bergegas membantu Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen memancarkan cahaya dingin di matanya dan dia pun mengeluarkan suara yang rendah dan lalu membanting dengan keras. Segera Qin-Chen mengangkat tongkat pancingnya dan kemudian seekor ikan besar yang panjangnya 1 meter dan ikan itu dipenuhi dengan cahaya ilahi itu diangkat oleh Qin-Chen ke kapal luar angkasa. Ikan yang besar. Ikan besar itu terangkat dan semua orang merasakan terik matahari tiba-tiba muncul di atas galaksi yang gelap ini. Dan cahaya yang menyilaukan membuat mereka hampir tidak bisa membuka matanya sejenak. Ikan besar ini meninggalkan air. Segera ikan besar itu kehilangan kekuatannya. Dan ikan besar itu pun jatuh ke geladak kapal. "Pak tua kecil, ikan jenis macam apa ini? Bukankah ini terlihat seperti ikan suci?" kata Gulimo. Dia berkata kepada orang tua kecil itu. "Ini memang bukan ikan ringan keramat. Tetapi ikan ini memiliki 5 warna dan janggut panjang. Tampaknya itu adalah ikan koi pelangi atau ikan rainbow koi. Konon ikan ini sangat sakti. Yang paling penting adalah ikan ini mengandung aturan yang sangat kuat. Apalagi ikan ini kekuatan mengerikan yang tergandung di dalam tubuhnya. Itu memiliki cahaya 5 warna di tubuhnya. Kelihatannya itu tidak mencolok, akan tetapi itu dapat membasuh tubuh manusia, mengubah aturan tubuh dan menyatu dengan surga. Itu pernah dilelang di pasar gelap ribuan tahun yang lalu. Dan ikan koi rainbow ini memiliki harga yang sangat tinggi," kata orang tua kecil itu. Dia berkata dengan bodohnya. Dia saat ini menatap Qin-Chen dengan tidak percaya. Qin-Chen ini bahkan bisa menangkap ikan rainbow koi. Orang aneh macam apa ini? "Apa, ikan ini sangat bernilai tinggi," kata Gulimo. Dia menghirup udara dingin. "Tuanku, ikan ini terlalu luar biasa. Sebaiknya simpan saja. Jika dilihat oleh orang lain saya khawatir," kata orang tua kecil itu. Dia buru-buru berkata. Mendengar itu Qin-Chen pun mengangguk. Ikan koi pelangi yang berukuran kurang dari 1 meter ini dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Itu mungkin seharga dengan pena suci tingkat yang mulia. Dan tubuhnya pasti lebih dari 1 meter. Dan mungkin bahkan nilainya lebih tinggi lagi. Dan memang itu bisa menarik incaran orang lain. Begitu Qin-Chen mengangkat tangannya, Qin-Chen akan segera memasukkan ikan koi rainbow ini ke dalam cakram Gyeokyan-kun. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, "Itu adalah harta karun milikku." Di saat Qin-Chen baru saja akan memasukkan ikan koi rainbow ke dalam cakram Gyeokyan-kun, sebuah suara terdengar dari galaksi.
dan mereka kemudian melihat di langit sebuah kapal bintang datang pelan dari jauh. Dan itu adalah anggota dari klan Warajek Emas Hitam yang dipimpin oleh Jenderal Kamila. Itu kamu, kata Jenderal Kamila. Dia juga melihat Jenderal Kyong dan yang lainnya di kapal luar angkasa itu dan matanya langsung menyipit. Jenderal Kamila itu pun langsung menatap Qingchen. Dia pun berkata, "Temanku, seharusnya Anda berasal dari klan Warajek, kan? Yang mulia sepertinya sebelumnya telah menangkap ikan suci berwarna-warni dan kelihatannya itu sangat baru. Saya tidak tahu apakah teman ini bisa mengeluarkan ikan berwarna-warni itu untuk diperlihatkan kepada saya," kata Jenderal Kamila. "Jika ini bukan di pasar gelap, maka dia pasti sudah merebut ikan berwarna-warni itu dari tangan Qingchen." "Tidak," kata Qingchen. Dia berkata dengan malas. Dia tahu apa yang diinginkan oleh pihak lain dan dia pun secara alami menolak. Qingchen kemudian tidak repot-repot untuk memperhatikan pihak lain. Qingchen pun berkata kepada orang tua kecil itu, "Ayo pergi, kendarai perahunya. Ayo pergi dan lihat di tempat lain." Pada akhirnya, Qingchen pun mengabaikan ras Warajek Emas Hitam itu dan dia pun pergi dari sana. "Jenderal, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" kata anggota Warajek Emas Hitam di belakang Jenderal Kamila. Dia bertanya. "Ikan berwarna-warni sebelumnya itu kelihatannya sangat luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah harta karun yang aneh. Selama kita menyebarkan berita tentang itu, maka," kata Jenderal Kamila. Dia mencibir. Kembali kepada Qingchen. Saat ini kapal luar angkasa Qingchen telah berada di galaksi bintang neraka yang lainnya. "Tuanku, maaf, saya telah membuat Tuan terjerat masalah dengan ras Warajek Emas Hitam," kata Jenderal Kyong. Dia berkata sambil tersenyum masam. "Tidak apa-apa," kata Qingchen. Dia melambaikan tangannya. "Tuanku, ras Warajek Emas Hitam selalu berbahaya. Saya khawatir mereka tidak akan mudah untuk menyerah," kata Jenderal Kyong. "Tian Kyong, apakah kamu ingin menelan ras Warajek Emas Hitam itu?" kata Qingchen sambil tersenyum. Mendengar itu, Jenderal Kyong tiba-tiba terkejut. "Tuanku, apa maksudmu?" Jenderal Kyong itu terkejut di dalam hatinya. Namun samar-samar dia sedikit bersemangat. Dia tahu identitas Qingchen dan juga tahu bahwa ras Warajek Hitam telah memprovokasi orang yang tidak boleh mereka provokasi. Memikirkan apa yang dikatakan Qingchen, hatinya tidak bisa menahan kegembiraan. "Ayo mulai memasak ikan," kata Qingchen. Saat ini langit berangsur-angsur menjadi gelap dan Qingchen tidak melanjutkan memancing, akan tetapi mulai mengeluarkan kompor untuk memasak ikan. Segera semburan aroma segera melayang di atas galaksi. Saat ini Qingchen tidak tahu bahwa Jenderal Kamila sangat licik dan dia telah menyampaikan berita bahwa Qingchen telah menangkap ikan besar berwarna pelangi. "Apa ikan suci 5 warna? Apakah itu koi pelangi? Hei, ada yang menangkap rainbow koi lagi," Jenderal Kamila dan yang lainnya berkata ketika mereka bertemu dengan kapal luar angkasa lainnya. Banyak orang yang sedang memancing di Sungai Bintang Neraka mengetahui berita tersebut dan mereka pun berkendara menuju tempat di mana Qingchen dan yang lainnya pernah memancing sebelumnya. Pada saat ini di kehampaan tertentu di Sungai Bintang Neraka, nampak Molly dan Raja Bis Api Merah juga sedang memancing. Ketika mereka berdua pertama kali memasuki pasar gelap, mereka langsung datang ke galaksi neraka ini. Dan Molly terkejut di saat mengetahui bahwa ikan Shenguang yang sangat sulit ditangkap oleh banyak orang, tetapi sangatlah sederhana untuk ditangkap baginya. Dan dengan mengandalkan ikan Shenguang yang dia tangkap, Molly telah memperoleh sumber daya yang cukup di pasar gelap ini. Dan dia dapat menerobos ranah yang mulia kapan saja. "Tuan Qian, saya khawatir tidak ada seorang pun di pasar gelap ini yang lebih baik dari saya dalam memancing ikan Shenguang," kata Molly. Dia berkata dengan bangga. Ayo pergi dengan cepat. Seseorang telah menangkap ikan koi pelangi. Ayo pergi dan lihat." Pada saat ini, banyak kapal luar angkasa yang dengan cepat melewati kapal luar angkasa milik Molly dan Raja Blaze Api Merah. Dan pada saat yang sama, suara-suara itu pun terdengar oleh Molly. "Apa ikan koi pelangi?" Molly dan Raja Blaze Api Merah saling memandang dan mata mereka sedikit terkejut. Tetapi ini adalah ikan yang sangat berharga di Sungai Bintang Neraka yang sebenarnya ditangkap oleh seseorang. Wajah Molly tiba-tiba menjadi malu. Sebelumnya dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik darinya. Namun kenapa saat ini tiba-tiba ada orang yang bisa menangkap ikan koi pelangi?
Ayo pergi dan lihat juga." Keduanya pun segera menyingkirkan pancingannya dan dengan sigap mengemudikan perahu menuju tempat yang dituju oleh orang lain.